Hai, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan hari ini seperti biasa saya akan membahas 10 saham pilihannya teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi kalau ada teman-teman yang belum join juga ke grup Telegram Wisdom and Invest, itu silakan ya langsung klik join aja karena grup ini adalah grup free dan di sana teman-teman juga bisa saling sharing dengan teman-teman lainnya ataupun dengan saya. Sebelum mulai saya akan disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share sebanyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Dan banyak nih teman-teman yang nanya jam berapa sih YouTube-nya ini di-upload atau di-publish. Nah, ini jamnya nggak menentu ya, jadi tergantung seberapa lama saya selesai. Karena setiap sebelum mulai pun saya harus dirangkum dulu supaya waktunya bisa lebih padat saham-saham yang saya pilihkan itu. Lalu supaya nggak terlambat, kalau teman-teman nggak mau terlambat menunggu, itu tinggal nyalain aja ya loncengnya. Jadi begitu selesai di-upload, teman-teman sudah langsung dapat notifikasinya dan bisa langsung dilihat hasil reviewnya. Kita mulai langsung untuk bahas sahamnya. Dan seperti biasa, saya akan cek dulu composite-nya nih. Composite, lalu kita cek lagi foreign flow-nya seperti apa. Karena hari ini composite-nya ATH nih. Sudah break resist yang kemarin, cuma candle-nya merah ya. It's okay, walaupun merah, yang penting dia bikin higher high nih. Jadi selama candle-nya terus membentuk higher high, nah ini udah mulai nih muncul seperti tanda-tanda mau muncul momentumnya. Moga-moga besok langsung lanjut digas sehingga menjadi November ceria. Jadi teman-teman udah siap-siap belum? Beli saham-saham, terutama blue chip ya, yang sedang ada di dekat MA20, barangkali dia sudah mantul. Salah satu contohnya adalah hari ini UNVR-nya digas. Dan juga BBRI-nya ini hampir mau ini ya, tadi sempat mau hijau tapi nggak jadi nih. Coba aku cek kembali tadi BBRI-nya. Iya, openingnya gap up hijau lalu closing-nya malah balik ya. Semoga nanti BBRI-nya bisa segera jalan juga, terutama yang blue-chip lainnya seperti CTRA, SMRA, ataupun saham-saham lainnya. Kita screening dulu. Nanti ya, kita akan cari saham-saham yang lain. Kalau dari foreign flow-nya juga masih oke nih. Foreign flow-nya oke. Moga-moga sih nggak false break, karena ini baru satu candle, sehingga kita perlu satu lagi lah minimal untuk higher high-nya, si composite kita ya, sehingga valid, sudah breakout. Kalau baru satu candle masih bisa false, kalau besoknya tiba-tiba dia ngedrop. Jadi kita wait and see dulu, dan kita cek terus analisanya, terutama besok itu hari Jumat. Jadi jangan lupa ya, biasanya di hari Jumat itu sangat volatil banget. Kalau paginya gap up, biasanya sorenya mungkin akan turun dulu, akan koreksi. Apalagi ini lagi banyak kompetisi ya, banyak yang copet-copet, fast trading. Jadi biasanya di hari Jumat itu banyak yang taking profit. Jadi jangan lupa untuk tetap pasang trailing stop-nya. Setelah composite, kita akan bahas saham yang pertama. Jangan lupa untuk stay tune ya. Setelah 10 saham pilihan teman-teman, saya akan bahas nih saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Dan saya akan tunjukin juga beberapa hasil screener dari Wisdom and Invest yang banyak ragamnya. Jadi kita bisa screening saham-saham yang masuk di MA20 ataupun screener saham-saham yang masuk menjadi all-time high hari ini. Yang pertama ini adalah HIL. HIL ini dia masih lower low, candle-nya candle bearish dengan volume yang memvalidasi bearish-nya. Jadi agak kurang oke ini ya. Dia juga breakdown. Ini ada harusnya di sini menjadi support kuatnya juga. Dia breakdown. Ini MA200-nya juga breakdown. Tapi pasti 990. Ini momentumnya juga tambah mendalam ya. Yang ingin spekulatif,
misalnya ingin bottom fishing, sebaiknya wait and see dulu. Jadi tunggu pantulan ya, selama dia belum mantul, walaupun mendekati support, ini agak danger nih. Kalau misalnya dia besok lower low lagi, takutnya lower low lagi. Jadi kita menunggu aja di manakah dia akan mantul. Ketika dia mantul, ini boleh nih untuk dicopetin. Tapi ingat copet aja ya, karena saham downtrend ini termasuk saham downtrend. Dia breakdown dari sini, artinya akan terus melanjutkan penurunannya. Kalaupun dia naik, dia hanya akan menjadi dead cat bounce. Jadi hati-hati. Saham-saham downtrend yang baru aja breakdown itu jangan di swing, karena berbahaya banget. Terutama ini patternnya agak-agak kurang enak ya. Ini kalau misalnya dia breakdown dari sini, artinya kemungkinan penurunannya juga akan setinggi ini nih. Tuh. Jadi akan setinggi ini ya. Ini sudah mulai mendekati area supportnya. Jadi kita tunggu aja sampai ada pantulan. Kalau ada yang ingin spekulatif silakan. Ini foreign flow-nya juga nggak ada, terus menurun. Jadi net sell. Kalau HK-HQ-nya sih kelihatannya ini tidak valid karena nggak mengikuti harganya nih. Oke. Jadi kita gunakan patokannya itu yang paling utama adalah ininya ya, teknikalnya dulu. Lalu ini lagi heboh juga nih, CPRO. Menarik ya, si CPRO dan laporan keuangannya sudah keluar. Kalau nggak salah profitnya luar biasa deh, berapa ribu % ya kalau nggak salah. Saya juga lupa nih, tadi sempat ngintip doang sebentar. Momentumnya oke. Cuma karena saham yang baru bangkit dari 50 ini agak high risk. Sebaiknya teman-teman ini ya, jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya. Kalau asing sih ini net sell nih, nggak ada foreign flow. Supportnya, yang tadi Hill saya belum bahas supportnya ya. I'm so sorry, kelupaan nih. Mana tadi Hill ya? Hill-nya support resistnya saya belum info ya. Supportnya di ini lagi pasti support 990, resistnya jadi di sini 1020. Kalau resist garis win itu di 1080. Kalau breakdown dari 990 ini support selanjutnya yaitu di 956. Kita lanjut ke CPRO. CPRO ini support resistnya di sini ya, kita bisa pakai yang ini aja. Tadinya resist, hari ini resist, maka ini menjadi support sebetulnya. 66, 62, 60, 58. Lalu foreign flow tadi kan nggak ada ya, HK-HQ-nya sih tinggi. Tapi ini karena saham yang high risk, sebaiknya teman-teman pastikan untuk pasang trailing stop dan disiplin. Untuk saham selanjutnya adalah WH. WH tidak ada momentum, artinya dia sideways. Likuiditasnya pas-pasan di 5 miliar ATT-nya. Lalu untuk supportnya di ini lagi di support ya, 214, support selanjutnya ada di 206. Kalau support trennya di sini 188, resist 222 dan 244. Kita lihat foreign flow-nya sih nggak ada. HKK juga kurang ya. BNII selanjutnya, Win BNII. BNII. Liquid, volumenya menanjak, momentumnya ada, di atas garis win, ininya juga bagus, jadi ini oke banget ya. Hanya aja nih cukup volatil. Kenapa volatil? Karena nih, dilihat dari jarum-jarumnya itu. Jadi teman-teman harus jangan lupa untuk money management, karena bahaya banget kalau misalnya teman-teman akhirnya beli di pucuk. Ini lagi pas-pas di resist juga, yaitu 390, di atasnya ada lagi 396, ataupun harga high-nya hari ini ya akan menjadi resistnya.
yaitu 406. Supportnya terdekat di 384, di sini 370 juga support, dan ada MA 200, 364. Garis win-nya lumayan jauh di 350. Tapi ini jadi valid ya sinyalnya. Ini semenjak kemarin sebetulnya udah valid. Kenapa valid? Karena di waktu kemarin ini sudah ada momentum yang menanjak berwarna biru Ben-Hur. Makanya hari ini juga langsung kenceng naiknya. Kita lihat foreign flow-nya sih enggak ya. Foreign flow-nya begitu-begitu aja, datar-datar aja. HK-HQ-nya nih hari ini. Ini kalau ada yang ikutan tadi pagi sih luar biasa nih. HH, BNII. Saya gunakan 5 menit ya, supaya teman-teman bisa lihat nih di 5 menitnya. Biasanya untuk frekuensinya, frekuensi analyzer ini lebih oke kalau kita menggunakan yang 5 menit. Jadi sini ada frekuensi analyzer-nya, lalu muncul nih action-nya berupa HK. Ini kesempatan untuk entry. Ini memang sempat dia breakdown, lalu di sini mulai ada lagi. Moga-moga besok lanjut ya. Walaupun dia bikin ekor, masih ada kesempatan, ada potensi bahwa besok dia bisa testing lagi high-nya ini, yang di 406. Selanjutnya ada BVIC. Bentar ya, ada BEVIC. Ini juga cukup menarik sebetulnya. BEVIC. Kita lihat foreign flow-nya, apakah ada. HK-HQ-nya BEVIC. Nih ya, karena momentumnya semakin meningkat. Jadi waktu dia koreksi, justru kesempatan untuk buy on weakness. Karena belinya di supportnya jangan kejar atas. Ini kan naik, lalu 2 hari koreksi, mantul di MA 200. Jadi kalau ada yang entry, pas dia mantul di sini atau spekulatif di area sini, maka congratulations. Ini udah 6% tuh. Supportnya sekarang di 169, 163, dan 160. MA 200-nya ya, 160. Resist 178, 185, ataupun di 200. Ini mudah-mudahan besok dia bisa testing ke 200 nih. Foreign flow-nya nggak ada ya. HK-HQ-nya cukup mendukung. Ini ada hijau-hijau. Dan ingat, utamakan chart win-nya dulu. Karena chart win itu analisa berdasarkan teknikal. Jadi bisa aja bandarmologinya itu kadang nggak valid ya. Kadang bandarmologi nggak valid. Tapi yang penting karena selama teknikalnya bagus, artinya ada potensi untuk naik. Setelah BEVIC ada IMJS. Kemarin mobil-mobilan, hari ini kapal-kapalan. Ya, mudah-mudahan teman-teman ada yang cuan nih. Kemarin saya bahas kapal-kapalan, ada yang all time high, dan hari ini all time high lagi kapalnya. Kapalnya nggak berlayar di laut lagi, tapi berlayarnya di langit. Kapalnya punya sayap, jadi terbang dia. IMJS, momentumnya titik pink ya, walaupun ada yang berwarna biru langit ini, tapi dia nggak meningkat. Nggak seperti ini nih, semakin menanjak. Jadi potensinya ini memang sideways aja. Kalaupun naik, dia sideway-nya, kalaupun naiknya kecil ya. Ini sih cukup ada kemiringan di situ. Jadi sideway to up lah. Dengan supportnya ini ada garis win yaitu 482 dan support trend sini 472. Mudah-mudahan breakout nih. Ganti fraksi lagi ya. Fraksi 500 ini udah 498. Jadi enak banget tuh kalau perubahan fraksi kan dari fraksi 2 ke fraksi 5 lumayan ya. Ini resistnya di 510 berarti. Resist selanjutnya di 590. Yang mau spekulatif silahkan. Jadi bisa spekulatif di 472, 480, 472. Tapi kalau sampai dia breakdown, artinya teman-teman juga sebaiknya exit ya. Disiplin. HK-HQ, foreign flow-nya sih nggak gimana-gimana banget karena grafiknya pun belum menanjak. Ini ya, yang abu-abu ya. Kita lihat HK-HQ-nya, IMJS. HK-HQ-nya juga buangan nih. Jadi watch out ya.
si IMJS ini. Kalau misalnya dia sampai breakdown, kalau misalnya teman-teman ada yang baru mau entry, maka wait and see dulu deh. Coba lihat dulu apakah dia mampu mantul di area support trend. Kalau dia nggak mampu mantul, maka ya jangan entry dulu, karena takutnya dia nanti malah jebol ya. Setelah IMJS ada SAME. Same. Momentumnya nggak bagus nih, merah darah dan semakin mendalam. Dia lagi sideway, kalau yang ini sideway ya, sideway kecil. Sini ada support. Kalau dia bikin low lagi atau dia breakdown, maka jadi jelek. Di sini lagi di support dia juga nih, lagi berjuang di support. Support selanjutnya, kalau sampai dia bikin lower low atau dia jebol dari supportnya, maka dia akan ke support yang 416. Resist saat ini lagi di dekat resist garis win juga, yaitu 456. Atasnya ada resist lagi 476 dan 493. Itu bulutin sesuai dengan fraksinya. Ini jadi sahamnya belum oke-oke banget, foreign flow-nya juga belum ada. Tapi kalau ada yang ingin spekulatif, silakan. Jangan lupa ketika breakdown maka exit. Atau mau tunggu dulu sampai dia bikin higher high lagi ya, dia ke atas garis win. Jadi moga-moga bisa buat copet-copet lah untuk fast trading dulu. Karena ini sahamnya saham downtrend sebetulnya, jadi belum oke. Ya, masih downtrend. HK-HQ-nya juga nggak ada. Karena grafiknya menurun dan nggak ada yang hijau-hijau. Yang bagus yang hijau-hijau. Selanjutnya ada TRIS. Ini kemarin larinya lumayan ini. TRIS kurang liquid, jadi ATT-nya hanya 3,9 termasuk gorengan ya. Cuma volumenya menarik karena semakin menanjak. Jadi yang tadinya nggak liquid banget, sekarang udah mulai nih semakin liquid. Jadi moga-moga masih ada kesempatan untuk lanjut ya. Momentumnya sih menjadi biru tua. Jadi jaga nih kalau misalnya udah ada yang profit, karena ini entry-nya kan harusnya dari sini ya, saat dia breakout muncul momentum yang menanjak pertama kali, pixelnya juga hijau-hijau. Jadi sinyal valid entry-nya seharusnya itu di area sini. Di area sini. Itu adalah sinyal entry valid, terutama dia mantul di garis win. Ini floating profit-nya kalau dari bawah tuh udah 95,7%. Luar biasa banget. Walaupun dia momentumnya menurun, tapi mudah-mudahan masih bisa naik selama dia bertahan di sini ya. Support 260, support selanjutnya 244, garis win-nya di 229. Jadi kalaupun dia koreksi dan breakdown 260 dan 244, kalau dia mantul di garis win, ini teman-teman bisa spekulatif. Jadi tunggu pantulannya dulu, baru entry ya. Jangan nangkepin pisau jatuh. Resistnya bisa di harga high yang di sini, yaitu 284, ataupun di sini ya, di 305. Foreign flow-nya tidak ada. Foreign flow itu yang paling bawah, jadi nggak ada hijau-hijaunya. Kalau ada foreign flow, dia akan hijau-hijau. HK-HQ-nya ini tidak oke, karena ada kemungkinan ini dinaikkan dengan distribusi. Jadi mark up with distribution. Biasanya markup begitu pun nggak masalah ya, selama teknikalnya bagus. Jadi itu sebabnya saya sering bilang, utamakan teknikalnya dulu. Jadi kita bisa cari cuan juga sebetulnya, walaupun dia markup with distribution. Setelah TRIS ada BBKP. Aduh, BBKP emang nggak usah dilihat lagi nih chartnya. Karena ARB ya. Kan si BBKP ini mau right issue di harga 200. Jadi ya kalau yang udah terlanjur punya BBKP dan sudah di hold ARB 3 kali, maka teman-teman kembali ke keputusan masing-masing ya. Mau exit dulu silakan, atau mau ikutan right issue-nya silakan. Cuma kalau misalnya mau ikutan right issue ditebus, kalau nggak rugi ya, sayang banget. Jadi right issue-nya di 200, kemungkinan akan ARB dulu nih berjilid-jilid. Asinnya sih net
asingnya sih nggak ada jualan ya, nggak net sell. Jadi hanya di sana-sana aja, dia nggak keluar juga, nggak ngapa-ngapain, nggak ngambil action apa-apa gitu. Kemungkinan mungkin investor nih. Jadi dia time frame-nya panjang, dia untuk investasi. Coba kita cek ininya deh, weekly-nya ya, supaya bisa kelihatan support kuatnya di berapa. Ini yang time frame weekly, chart BBKP. Ada MA 200, moga-moga sih mantul dulu ya. Tapi kalaupun mantul, kalau teman-teman AVG-nya udah terlalu tinggi, ya jangan ditambah modal lagi. Karena mendingan nanti teman-teman ikutan aja itu right issue-nya, ditebus. Right issue-nya kan di 200 ya, jadi bisa dapat lebih murah gitu. Cuma kalau nggak mau ikutan, ya jangan entry dulu. Yang mau spekulatif, ini namanya cukup nekat sih. Ini lagi pas di area MA 200, moga-moga mantul. Tapi kalau nggak mantul, dia akan ke sini ya. Di 290. Itu ada support lagi. Ini monthly-nya iya sekitar 290 kalau dia masih melanjutkan penurunan. Selanjutnya ada MDKA. Karena harga-harga emas lagi naik nih kayaknya ya. Karena kasus Evergrande, mungkin semua pada panik buy untuk emas. Jadi saham-saham emas mulai bergejolak, ada potensi-potensi naik. Karena emas itu kan safe haven ya. Orang-orang berbondong-bondong membeli emas karena khawatir dengan kejadian Evergrande ini akan memberikan dampak domino. MDKA-nya tapi belum ada momentum sih, dengan support di 3240, support garis wing-nya di 3163, dan support secara horizontalnya di 3130. Sinyal win-nya sudah muncul, segitiga hijaunya sebetulnya sejak 2 hari lalu, 2 candle lalu ya. Kalau diukur dari sini sih ini sudah floating 4%. Selama dia bertahan di atas garis win, ini ada peluang ya untuk testing high yang ini nih, 3450. Ini kalau nggak salah MDKA juga all time high bukan ya? Saya cek dulu ya. Iya benar nih. MDKA itu juga all time high. All time high-nya di 3450. Ini moga-moga sih bisa breakout lagi nih si MDKA-nya ini. Dan mudah-mudahan antamnya pun ANTM, walaupun nggak sepenuhnya produknya dia adalah gold, mudah-mudahan sih pengaruh juga ya. Mudah-mudahan bisa ikutan terdorong juga, terboost. Di boost naik. Foreign flow-nya sih ini sebenarnya datar ya, rata-ratanya. Jadi ada yang beli, ada yang jual, seimbang gitu. Kita cek HK-HQ-nya. HK-HQ-nya yang cukup ini nih, cukup menarik. Jadi ada potensi bisa testing high-nya lagi, atau bahkan breakout dan bikin ATH baru, all time high yang baru, resist baru. Oke, itu 10 sahamnya yang di-request teman-teman di grup Telegram. Sekarang kita masuk ke screener ya. Dan saya mau tunjukin screener ATH. Jadi teman-teman bisa pakai fitur dari Wisdom and Invest, itu ada screener all time high. Bisa dilihat saham apa aja sih yang all time high, karena saham-saham yang all time high ini ada peluang untuk breakout dan membuat all time high baru, membuat resist baru. Ini ada BBHI, ini sih lagi sideways di atas sih ini. BAT, BSSR, FIT. Nah, ini harus dianalisa ulang ya. Bukan berarti semua saham ATH akan naik. Karena nggak semua saham itu teknikalnya bagus. Nggak semua. Karena ada beberapa yang tidak liquid. Jadi ada yang benar-benar nggak liquid banget, tapi dia ATH terus gitu. Dia arah tapi ya begitu, karena nggak liquid ya. Ini ada Seger, terus ada apa lagi tuh? Tadi yang saya cek apa gitu ya, saya lupa. Itu kayaknya nggak ada transaksi, tapi udah tahu-tahu arah aja gitu. Hari ini yang oke sih kalau kapalan tuh, si PSSI ya. Kalau kemarin tadi Temasnya nggak jadi arah deh. Temas harusnya arah kan.
Tapi nggak jadi ARA. Temas ada harusnya ya. Dia all time high lagi. Si Temas ini. Saya cari dulu. Ya, ARA kok Temas ini. Temas ARA. Ya, Temas ya, Temas, PSSI juga ATH, Sochi-nya berpotensi untuk breakout, jadi oke banget. Ini nanti kita bahas ya. Terus ada screener apa lagi nih? Saya tunjukin screener MA20. Jadi ini screener yang ada di dekat MA20. Kalau yang upper artinya dia lagi di dekat di atasnya ya, di atas MA20. Kalau yang cross artinya memotong, kalau lower artinya di bawah MA20. Jadi kita fokuskan ke ini nih, yang cross dan up. Kalau yang lower mungkin karena mau ambil kesempatan dia nembus ke atas ya, cuman agak beresiko. Jadi lebih aman sebetulnya ambil yang lagi cross ataupun yang sudah di upper, yang menuju dan mampu untuk mantul. Tapi sekali lagi ingat, harus analisa kembali chartnya masing-masing ya. Ini ada saham-saham yang ini soalnya, saham-saham blue chip. Jadi bisa dianalisa kembali, MA20-nya di mana, candle-nya seperti apa, masih ada momentumnya enggak. Ya, itu teman-teman analisa kembali. Ini saya nggak bisa analisa semuanya ya, jadi itu menjadi PR-nya teman-teman. Yang saya analisa ini hanya beberapa aja. Kalau screener win itu yang muncul segitiga hijau. Ini pun harus cek kembali chartnya, karena kalau dia lagi sideways, maka teman-teman wajib take profit, jadi hanya untuk take talk aja. Sebetulnya sinyal segitiganya itu tidak valid. Jadi strateginya buy on support, sell on strength. Kalau yang hold artinya segitiganya sudah muncul dan masih statusnya di hold. Yang sell itu muncul segitiga merah. Lalu, sebentar ya, ini list HK-HKI, artinya banyak yang HK. Cuma ada juga saham-saham yang HK-nya tidak valid. Maka teman-teman harus hati-hati ya. Ini ada WNVR, ada ASI, tuh udah mulai ini ya, beberapa saham saham-saham yang blue chip. Jadi sebaiknya teman-teman analisa kembali. Saya pilihin beberapa saham. Tadi sudah PSSI belum? Belum ya. Yang pertama PSSI, ini karena ATH, kita cek foreign flow-nya. Ini yang dorong naik, apakah asing? Volumenya besar, candle-nya besar, ada momentum. Jadi semoga masih bisa lanjut si PSSI ini. Selanjutnya, foreign flow-nya sih nggak ada ya. Malah kemarin itu dia jualan. Jadi jangan lupa kalau ada yang ikutan, pasang trailing stop. HK-nya sih tinggi nih. Support di 360, garis win-nya di 347 di bulletin ya. Support selanjutnya di 330. Selanjutnya Sochi. Sochi, kita cek foreign flow-nya Sochi. Dan HK-nya Sochi. Momentumnya ada. Jadi sudah validnya sejak kemarin-kemarin nih, sejak muncul momentum biru di area sini ya. Itu waktu dia masih testing resist dan hari ini breakout. Sebetulnya bagus banget. Jadi harusnya tadi mudah-mudahan teman-teman ikutan ya. Rata-rata transaksinya juga cukup liquid, ini volumenya semakin menanjak. Supportnya sekarang di 224, 218, dan 208. Resist di, ini lagi pas-pasan ya, resist selanjutnya di 233, ini buletin, 240. Selanjutnya juga ada 248. Foreign flow-nya ada nih, pantesan ya, cakep sekali. Moga-moga masa sih kapal-kapal yang lain udah pada ATH, ini belum ATH, ya nggak? Moga-moga sih, ya nggak perlu ATH lah, breakout aja dulu. Jadi lumayan. HKG juga bagus. Oke ya. Selanjutnya CESIS.
CESIS. Cukup liquid, volumenya besar juga, momentumnya ada, ini menjadi support nih. Di sebelah sini menjadi area support. Itu support kuatnya tuh, karena itu support saat dia breakout. Si CESIS itu. Di sini juga ada support sih, 124. Kalau di sini, ini di mana ya? Garis win-nya di 110. Ini di sekitar 115 ya. Resist selanjutnya ini 137. Di sini sudah nggak ada nih resistnya. Harus lihat weekly ini baru kelihatan. Ini ada foreign flow ya, makanya bagus banget. HKK juga bagus, hijau-hijau. Resist selanjutnya kita coba pakai yang weekly deh, soalnya daily-nya udah nggak kelihatan. Ini juga nggak kelihatan nih. Ya cukup digiring lah kalau misalnya ini ya. Seandainya nggak kelihatan, coba aku lihat dulu dari yang lain. Resist. Saya terpaksa pakai yang monthly nih, monthly. Di berapa ya? 200-an. Wow, jauh sekali. Pantesan nggak kelihatan di mana-mana, di weekly juga kelihatan. Karena saya pakai chartnya yang monthly nih. Saya lihat dari aplikasi sekuritas. Ya, semoga ya si CESIS ini bisa ke 200-an atau even more. Semoga lanjut. CESIS-nya setelah itu ada ZYRX. ZYRX. Win, dia breakout ya. Ini maka menjadi support yaitu 690. Support selanjutnya di area breakout-nya nih. Di sebelah sini juga menjadi support yaitu 650 dan 640 nih garis win. 630 itu support trend. 627 saya buletin aja ya. Momentumnya ada. Ini jadi semuanya valid nih. Ini oke. Hanya aja teman-teman harus money management untuk entry. Jadi jangan sampai masuknya gede terus dipucuk lagi. Pas dia koreksi, teman-teman nggak bisa nambah lagi. Resistnya di 715 dan 740. Ada foreign flow ya. Jadi ketika naik ada foreign flow maka itu oke. Usahakan untuk mencari yang memang kenaikannya didukung oleh foreign flow sehingga lebih serius. Apalagi kalau foreign flow-nya itu hijau-hijau grafiknya menanjak, itu bagus banget. Selanjutnya ada kabak. Ini kabak ini saya udah bahas ya dari bahkan sebelum dia liquid ini saya udah bahas. Waktu itu di video YouTube berapa ya? Kapan? Saya lupa. Kalau nggak salah di area-area sini nih. Saya udah bahas di YouTube sejak dia di sini. Dan saya ada info kenapa saya suka ini, walaupun dia tidak liquid, karena volumenya itu menanjak, semakin bertambah gitu. Ini masih melanjutkan, ada potensi melanjutkan kenaikannya, cuma memang agak liar sih si kabak ini ya, momentum juga masih ada. Supportnya kalau support secara garis win itu jauh banget di 71 sekaligus support trend. Support di bawah selain support win itu ada 73, 74, 75, 76 ya. Foreign flow-nya juga ada. Foreign flow. Tuh, kabak ini itu properti, CESIS. Kabak, jadi menarik. Cuma memang mungkin kita jarang dengar punya kabak. Karena itu yang namanya screener itu sangat bermanfaat banget ya, karena kan mungkin kita punya, kalau HKK sih enggak gimana-gimana banget, tapi kita ini ya, kita utamakan technical dulu. Nah, jadi enaknya kita ada screener itu adalah karena kalau kita stock universe-nya atau saham-saham yang kita pantau di watchlist kita itu hanya saham-saham blue chip misalnya, atau hanya saham-saham tertentu, maka kita bisa ketinggalan saham-saham yang begini ya. Kalau kita ngomong properti,
kita taunya kan Kabak, CESIS ini adalah saham-saham gorengan, taunya SMRA, CTRA gitu ya. Jadi atau nggak APLN. Nah, properti mana yang akan naik, yang akan digoreng? Itu kita membutuhkan yang namanya screener. Selanjutnya BAPA. Ini juga gorengan nih. Ini kenapa saya pilih BAPA? Memang agak ini ya, dia agak volatil. Kenapa? Nih kayak seperti ini dia bisa ARA, dia bisa ARB, terus banyak jarum dicopetin orang gitu, dicopetin trader. Apalagi karena harganya murah. Jadi makanya banyak yang scalping dan fast trading di saham ini, apalagi lagi kompetisi ya, otomatis akan semakin banyak dan semakin agresif. Ini ATT-nya di 4,8 miliar, jadi cukuplah untuk cukup liquid gitu ya. Ini agak menanjak juga, momentumnya juga oke. Ini pas di resist sih di 72, support garis win di 68 dan 67 ini juga ada. Ini juga ada support lagi di 62. Moga-moga bisa testing lagi harga high-nya dia di 77 atau bahkan ke area sini. Di 83 sampai harga yang kemarin ini ya, paling tinggi itu sekitar mungkin 86, 87. Foreign flow sih ya nggak ada lah ya, asing jarang ya, copet-copet saham yang tidak liquid begitu. Ini juga lumayan, tapi kalau ini ikut teknikal aja deh. Lalu WMUU, nih ayam tiren, ayam digital. Kita lihat rata-rata transaksinya sih lumayan, 10 miliar. Walaupun nanjaknya nggak gimana-gimana banget ya. Yang bagus tuh dari nggak liquid, terus tiba-tiba dia pelan-pelan naik gitu ya. Itu sangat menarik sekali. Apalagi jadi kenaikan volume didukung dengan, kenaikan candle, price action-nya bagus, didukung dengan kenaikan volumenya. Itu yang bagus. Ini momentumnya oke, ini juga oke. Support di 191, garis win 190. Support selanjutnya lumayan jauh ya. Ini sebenarnya support juga sih. Sini support juga tuh. Sebelah sini support juga. Ya pakai yang di sini nih, 185, 183. Itu juga ada support ya, 197, 192. Resist 198. Dan ini harga high yang di sini tentu menjadi resist juga. Berapa tuh? 202. Ini apa sih? WMUU ya. Saya cek dulu. WMUU. 204. Jadi resist 204, 206. Moga-moga sih dia akan ke sana. Karena masih ada momentum, dia juga masih bergerak dalam channel uptrend. Foreign flow, ini ada nih. Justru asing net buy-nya. Haki-hakinya juga oke. Jadi moga-moga akan ke sini ya. 206 kan lumayan juga itu kenaikannya. Oke, kira-kira sekian itu aja. Udah lumayan banyak nih tadi dibahas. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman dan semoga bisa mendapatkan profit lagi. Yang belum mendapatkan profit, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Tetap terus belajar dan tetap pantau terus YouTube ini. Ditonton terus, dipelajari ya. Kalau perlu diulang-ulang setiap hari secara rajin. Karena bisa karena biasa. Jadi teman-teman harus membiasakan, melatih diri setiap hari untuk menganalisa minimal misalnya satu saham, satu chart atau 2 chart, lalu kalau terbiasa semakin di-upgrade skill-nya menjadi 5 saham, 10 saham, karena semua trader pun dimulai dengan cara yang sama ya, bisa karena biasa. Semoga teman-teman selalu sehat dan teman-teman bisa profit. Jangan lupa untuk klik like dan share, jangan lupa nyalain lonceng juga ya, kalau misalnya teman-teman takut ketinggalan nih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.